Oke, halo semuanya, balik lagi sama aku Aisyah di sini di episode yang kelima. Dan sekarang kita akan lanjutin pembelajaran kita tentang logarithm, yaitu ke function mathematics. Jadi sekarang di episode 5 kita akan belajar tentang apa itu function gitu. Dan langsung aja, nggak usah banyak ngomong, kita langsung ke materinya. Jadi yang pertama, kita tuh belajar dulu apa itu pengertian function. Biar kita tahu tentang function mathematics, kita tuh perlu tahu dulu tentang function. Jadi pengertiannya di sini tuh function atau fungsi adalah blok kode yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu dan bisa digunakan berulang kali tanpa menulis ulang kode yang sama. Fungsi membantu dalam mengorganisasi program, membuat kode lebih rapi dan menghindari duplikasi kode. Jadi gambarnya kayak gini, misalkan ini misalkan Y sama dengan Fx gitu. Kalau misalkan kita udah belajar di SMP kan, F ini sebagai fungsinya untuk merubah X inputan ini jadi Y gitu. Jadi kita punya function, terus kita inputin suatu angka atau apapun itu ke X, terus nanti fungsinya itu berubah ke Y. Dan fungsinya ini hanya dibuat satu kali dan bisa dipanggil berulang-ulang kali. Biar kita tuh nggak kebanyakan ngebikin program yang sama tapi diulang-ulang. Kita cukup panggil aja function, terus nanti kita masukin X dan akan berubah ke Y gitu. Dan kita lanjut function mathematics. Berarti di sini fungsinya itu berhubungan dengan nomor ya, nomor-nomor gitu. Yang pertama function mathematics basic. Yang pertama itu ada ABSN, yang kedua itu ENTN, terus yang ketiga SGNN, terus yang keempat itu SQRTN. Ini jangan bingung dulu sama keempat ini. Yang pertama aku jelasin dulu. ABSN ini fungsinya untuk mengubah menjadi nilai mutlak. Jadi meskipun nanti itu yang dimasukin nilainya minus atau plus, sebenarnya itu akan diubah jadi nilainya plus gitu. Biar kita makin paham, langsung aja kita implementasi ke logaritmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kalian buat folder dulu di sini episode yang kelima. Folder terus episode 5. Enter. Nanti filenya ditaruh situ. Kita tutup. Kita langsung buka logaritmnya dan muncul di bawah. Oke, kita besarin dulu. Yang pertama-tama aku mau ngedeklarasiin, misalkan tipenya real dan aku masukin angka gitu. Ya, oke, terus aku assignment ininya angka, kita masukin variabel angka, terus tadi ABS, terus N-nya itu masukin angka yang kalian mau rubah jadi nilai mutlak. Misalkan aku ubah 8 dulu deh ini. 8 aku oke, terus aku outputin. Outputnya jadi angka gitu. Variabel angkanya aku keluarin. Dan misalkan aku run, keluarnya 8. Karena di sini ya emang dari awal udah 8 gitu. Tapi gimana kalau misalkan aku rubah jadi ininya minus gitu. Minus 8. Aku run di sini tetap angka jadi 8. Jadi ngubah nilai minus jadi mutlak itu pakai ABS. Terus ini juga bisa koma. Misalkan 8,543 source-nya bisa ya. Dan bisa koma gitu. Jadi ngubah nilai minus jadi mutlak. Itu fungsi ABS. Terus yang kedua, INTN ini fungsinya itu fungsi untuk mengubah menjadi bilangan bulat. Jadi mengubah menjadi bilangan integer. Yang pertamanya koma-komaan diubah jadi bilangan bulat dan dibulatin ke bawah. Terusnya itu dibulatin ke bawah semua. Kalau nggak percaya kita langsung aja di sini kita tulisin INT, terus kita misalkan 3,14 gitu, pi. Nah, terusnya ini kan hasilnya 3 ya. Kita run 3 gitu. Tapi gimana kalau misalkan kita ada pembulatan yang seharusnya ke atas, misalkan 3,84 gitu. Soalnya ini kan 4 gitu. Apakah ini 4 atau tetap 3? Tetap 3. Jadi meskipun 3,99999 tetap akan dibulatin ke bawah kalau pakai function integer n gitu. Terus fungsi yang ketiga yaitu SGNN, itu fungsinya untuk status numerik. Jadi kalau misalkan status numeriknya itu positif, dia akan ngeluarin angka 1. Kalau status numeriknya itu 0, dia akan ngeluarin 0. Tapi kalau status numeriknya itu minus, dia akan ngeluarin minus 1. Maksudnya gimana? Kayak gini. Kan aku punya angka ini, terus aku tadi SGN, ini ya misalkan aku yang positif dulu, misalkan 15 gitu. Ini kan angka positif ya, 15 ya. Dia pasti akan ngeluarin 1, karena positif gitu. Aku coba yang lain, misalkan positif 23 gitu, ini kan positif ya. Terus aku run, dia akan ngeluarin 1. Kalau nilainya yang kita masukin itu positif, dia akan ngeluarin 1. Tapi kalau nilai yang kita masukin itu adalah 0, dia akan ngeluarin 0 juga. 0, aku oke, 0 gitu. Dan kalau nilai yang kita masukin itu negatif, dia akan
ngeluarin -1, misalkan negatif 13 gitu. Aku oke, aku run negatif 1. Berapapun angka minusnya, dia akan ngeluarin -1. Misalkan 54 gitu, minus 54. Kita run -1. Sesimpel itu aja function yang keempat ini. Jadi udah paham ABS itu untuk mengubah suatu numerik yang minus jadi bilangan mutlak, integer itu mengubah yang desimal atau koma-koma menjadi bilangan bulat dan dibulatkan ke bawah. Terus yang AJN ini kita mengubah statusnya menjadi kalau misalkan positif dia menggunakan angka 1, 0 dia akan menggunakan angka 0, dan kalau misalkan minus dia akan menggunakan angka -1. Yang keempat SQRT. Fungsinya itu untuk menghitung akar kuadrat. Jadi kalau misalkan kita punya akar kuadrat misalkan 3 pangkat 2 kan 9. Jadi kita tulis saja sini SQRT 9 dan hasilnya seharusnya 3. Benar. Terus misalkan lagi kita 25 gitu misalkan di sini. 25 gitu. Kita oke dan kita run harusnya 5. Jadi ngitung akar pangkat dari suatu angka yang kita masukkan gitu. Ini cuman akar pangkat 2 doang ya yang berlaku. Udah paham 4 ini, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Itu function logaritma gitu. Jadi function logaritma itu kita menghitung, dari sini penjelasannya fungsi untuk menghitung logaritma gitu. Jadi kita masukin dulu lognya berapa, terus dia akan ngitung logaritmanya. Dan di sini dibagi menjadi dua, ada logaritma natural dan juga ada logaritma dasar yang basisnya 10. Kita harus tahu dulu cara kerja logaritma itu kayak gimana. Kalau kita ingat-ingat lagi di materi dulu pas SMP, SMA, itu udah ada logaritma. Jadi kan logaritma basically kayak misalkan kita punya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi 2 dipangatin 5 itu hasilnya 32. Tapi kalau di dalam logaritma itu biasanya 2 log 32 sama dengan 5. Ini maksudnya tuh 2 pangkat berapa yang hasilnya bisa 32 gitu kan. Ya pangkat 5, makanya di sini 2 pangkat 5 itu 32. Nah, tapi ada lagi satu logaritma yang natural. Ini kan logaritma dasar. Logaritma natural itu logaritma yang nilai basisnya itu E, atau itu aku kurang tahu apa, tapi basisnya E itu yang misalkan kalau disama dengan numerik itu hasilnya 2,718. Jadi kalau misalkan ada E log 2,718, ini kan artinya E pangkat berapa yang hasilnya ini adalah 1 itu. Jadi ini adalah logaritma natural gitu. Dan logaritma natural ini bisa disimbolkan dengan dua function. Yang pertama itu pakai ln dalam kurung n, dan yang kedua itu log n. Ini sama aja, cuman beda function doang, cuman ln sama log. Kita coba langsung ke logaritmnya. Misalkan aku punya gini, ini aku misalkan ln, terus di sini aku misalkan 1 gitu ya. Jadi kan ini simpelnya kayak E pangkat berapa yang hasilnya tuh 1 gitu. Kalau kalian tahu, semua angka yang dipangkatin 0 itu akan hasilnya 1. Ini seharusnya akan menghasilkan 0. Benar. Tapi kalau ini aku masukin angka yang tadi, yang bentar, aku keluarin lagi. Angka yang 2,718 itu seharusnya angkanya 1. Gitu. Masukin 2,17, salah. 718. Ini seharusnya 1. Atau 0, berapa gitu. Nah, kan 0,99 ini kan berarti 1 gitu. Jadi E pangkat berapa yang hasilnya 2,78. Karena E itu sendiri nilainya 2,718, berarti dia pangkat 1 gitu. Ini sama aja kalau misalkan kita rubah jadi log, cuman beda function doang, ini tetap aja. Jadi ln sama log itu sama aja. Dia pakai logaritma natural yang basisnya adalah E ini. Terus kalau misalkan kita mau pakai basis yang 10 ini, kita tuh pakai log 10n. Jadi 10 pangkat berapa sih yang hasilnya itu yang akan kita mau masukin. Misalkan kita balik lagi ke sininya, kita tambahin di sininya 10 gitu ya. Terus misalkan sini kita tambahin 100. Jadi kan ini cara bacanya gini. 10 pangkat berapa sih yang hasilnya 100 gitu kan. Terusnya keluarnya 2 gitu. Kalau misalkan kita coba lagi, ini jadi 1000 gitu. 1000. Jadi 10 pangkat berapa sih yang hasilnya 1000? Pangkatnya 3. Nah, sesimpel itu. Itu adalah function tentang logaritma. Ada function dasar yang logaritma pakai log basis 10 sama function natural yang pakai basis E ini. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu function trigonometri. Nah, di sini kita akan belajar tentang gimana cara ngubah sudut ke radian dan juga sebaliknya, dari radian ke sudut gitu. Kita belajar itu dulu untuk bisa mengerti
function trigonometri. Jadi aku mau ajarin dulu, kalau misalkan kita punya sini, kita punya radian gitu. Terus kita punya satu lagi sudut gitu ya, sudut. Gitu. Terus kita assignment di sini radiannya. Itu kalau kita kan belum tahu rumus radian, ngubah radian ke sudut itu berapa ya. Kita masukin dulu. Kita misalkan inputin di sini sudut yang mau kita inputin gitu. Biar usernya tahu kita masukin keterangan. Masukkan sudut gitu. Nah, sekarang kita googling dulu cara ngubah radian ke sudut dan sudut ke radian tuh kayak gimana. Di sini aku udah searching gitu, aku besarin yang ini. Nah, ini. Di ngubah sudut ke radian itu pi kali 180. Kalau kalian tahu di video yang ketiga kalau nggak ketiga kalau nggak yang keempat, pi dalam logaritma itu udah ada dinamain pi per 180. Jadi kita tulis saja pi per 180 dikaliin sudut yang dimasukin sama user. Kita tutup, terus di sininya segmen. Jadi kita kurang dulu pi dibagi 190 terus dikali sudut yang dimasukin sama usernya, sudut gini. Terus ini jadi urutannya masukkan sudut, terus si user masukin sudut, terus sudutnya tuh dikaliin sama radiannya gitu. Ini bakalan ngasilin si radian gitu. Ini hasil, oh ini bukan output angka tapi ini radian ya, radian gitu. Seharusnya benar guys ya, seharusnya benar, benar. Misalkan masukkan sudut, aku 90 gitu, 90. Tab 1,5777. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya itu kan pi per 190. Pi-nya kan 3,14. Kita anggap aja 3,14-nya itu dibagi 190. Itu hasilnya 0, berapa gitu. Terus dikaliin sudut yang kita masukin 90. Jadi 3,14 dibagi 190 dikaliin pi yang kita sudut yang kita masukin. 90 kita masukin dan hasilnya ini. Ini sama aja kayak 3,14 dibagi 2, hasilnya ini. Sama aja kayak gitu. Oke, ini cara ngubah sudut ke radian. Terus gimana cara ngubahnya radian ke sudut gitu. Kita balikin dan kita lihat lagi. Kalau kita mau ngubah radian ke sudut, kita tinggal balikin aja 180-nya per pi. Tadi kan pi per 180. Kalau kita mau masukin radian ke sudutnya, jadi 180 ke pi. Sesimpel itu aja. Kalau kita implementasiin, jadi ininya kita ubah. Ini 190, terus ini pi, terus ini bukan dikali sudut, tapi ini kali radian. Terus ini bukan masukin radian, tapi ini kita sudut, gitu. Karena kita mau cari sudutnya. Terus ini bukan masukkan sudut, tapi masukkan radian, karena usernya akan masukin radiannya, radian. Mungkin yang nggak paham bisa diulang lagi video ini. Nah, jadi si usernya itu masukin angka radiannya, terus kita akan ngubah ini ke sudutnya. Ini kita ubah jadi sudut, gitu. Kita masukin angka yang tadi, 1,5 berapa tadi ya? 1,5 gitu, misalkan. Hasilnya akan, oh kurang, berarti tadi 1,57an ya. 1,57. Hasilnya 90. Ini kalau dibulatin hasilnya 90. Jadi, ini ngubah radian ke sudut, sesimpel itu. Kalau kalian udah paham tentang pengubahan sudut ke radian atau radian ke sudut, kita boleh lanjut ke yang namanya function trigonometri. Jadi function trigonometri ini ada 6. Kalau yang kalian tahu kan trigonometri itu ada 3 ya. Ada sin, cos, dan tangen gitu. Nah, di sini kita belajar tentang 3 yang ini dulu. Jadi fungsi sin ya gampang, ngubah sudutnya. Atau kalau di logaritma itu bukan sudut, tapi kita pakai radian. Jadi ngubah radiannya ke nilai sinus. Kalau cos ya gampang, ngubah radiannya ke nilai cosinus, dan tan ngubah radiannya ke nilai tangen. Gitu. Kita coba satu-satu. Misalkan di sini kita ini tadi radiannya, kita ubah lagi ke sudut. Jadi kita pakai yang radian di sini. Ini kita kaliin sudut dulu. Terus ini kita kaliin pi dibagi 190. Karena kita mau nyari radiannya itu berapa buat dimasukin ke sin gitu. Masukkan ini, masukkan sudut ya. Masukkan sudut.
Oke, terus di sini output sudutnya, ini output radiannya. Mungkin nggak usah pakai output, kita langsung aja assignment gitu ya. Sini langsung hasil gitu aja, hasil. Ini misalkan kita pertama sin dulu, sinnya itu radian. Jadi kalau misalkan kalian itu pakai sudut itu nggak bisa, kalian harus masukin radiannya dulu gitu. Karena ini akan error karena kita belum deklarasiin. Ini hasil. Hasil oke, terus outputnya di sini kita pakai hasil karena kita mau nampilin. Jadi urutannya gini, user masukin sudut yang dia mau ubah ke sinus, terus sudutnya masuk, terus sudutnya ini diubah ke radian sama pi per 180 kali sudut ini diubah ke radian, terus radiannya masuk ke function sin, terus sinnya ini akan menghasilkan output hasil. Biar kita lebih benar gitu ya, kita lihat dulu di Google gitu tabel trigonometri, karena aku juga nggak terlalu hafal ini. Tabel trigonometri itu sin, ini sin ya. Kita masukin aja yang paling gampang 90 gitu. Jadi kita kalau masukin 90 derajat itu hasilnya akan satu. Kalau misalkan programnya benar gitu ya. Kita masukin gitu. Masukkan sudut misalkan 90 tadi. Dan akan menghasilkan satu. Kita coba lagi yang lain. Misalkan biar minus 270 gitu. Misalkan ya 270 gitu. Yang ini ya. Aku run lagi. Misalkan 270 minus 1. Sesimpel itu. Jadi yang ada di dalam ini tuh harus radian, nggak boleh sudut. Oke, coba kita kosinus gitu. Ini coba kita kosinus gitu. Kita lihat lagi tabelnya. Kosinus yang hasilnya 0 sampai 1 itu 90 sama 190. Kita coba yang 90 dulu ya. Run lagi 90. Hasilnya 0. Ini minus ini nggak tahu ya. Mungkin itu sama dengan 0 maybe ya. Cos. Coba yang satunya 180. 180. Hasilnya minus 1. Nah, benar. Aku tadi yang 90 nggak tahu kenapa itu sausnya 0. Dan kita coba yang satunya lagi yaitu tangan. Tan. Kita coba lihat tabelnya lagi. Tangan di sini misalkan kita ambil yang 0 sama 1 aja ya. Kita masukin 0 derajat sama 45 derajat gitu. Seharusnya hasilnya 0 dan juga 1. Kita masukin dulu yang 0. Hasilnya 0, benar. Kita run lagi. Masukin 45 tadi ya, 45. Hasilnya 1. Sesimpel itu. Jadi cari dulu sudut yang user mau, masukin dan ubah ke radian, radiannya masukin ke function yang kita mau gitu. Terus kita lanjut ke 3 function selanjutnya, yaitu arcsin, arctan, dan arccos. Ini maksudnya apa? Ini tuh nih kalau dalam penjelasannya fungsi untuk menghitung inverse sinus. Jadi menghitung inverse dari sinus, dari cosinus, dan juga dari tangan gitu. Kalau misalkan tadi itu kita nginputin sebuah radian diubah jadi nilai, tapi ini sebaliknya, kita nginputin nilainya biar diubah jadi radian. Paham gak maksud aku? Kalau misalkan gini deh, ini aku hapus dulu mungkin kali ya. Ini aku hapus dulu mungkin, bentar dari awal aja. Sini aku hapus gitu. Ini aku delete. Ini aku outputin ini. Misalkan masukkan nilai ini, aku oke, dan aku inputin, aku minta nilai dari user, nilai tuh, terus aku assignment, jangan mungkin dulu. Kalau misalkan ini hasil gitu, arc, misalkan kita pertama kita sin dulu gitu ya, inverse dari sin gitu. Ini bentar, ini nilai nggak sih tadi? Nah, ya error, masukkan benar nilai gitu. Nilai. Jadi gini, usernya tuh masukin nilainya. Nilai itu maksudnya yang apa sih ya? Kalau dari tabel tuh nilainya tuh ini 0, 1/2, 1, 0 setengah, 1/2/2. Jadi usernya tuh masukin yang ini. Tadi kalau yang awal itu kan usernya masukin sudutnya. Nah sekarang tuh usernya masukin nilainya karena di inverse gitu. Kalau kita masuk lagi, jadi usernya masukin nilainya yang 1, 0, 1 dan lain-lain itu dimasukin ke inverse-nya dan akan menghasilkan si radiannya. Kalau misalkan kita coba outputin si hasilnya, ini ya, hasil itu. Ini yang kurang itu nilai ya, nilai. Ini kita hapus dulu yang misalnya nilai, koma gitu.
Kalau misalkan aku sin ya, aku mau masukin sin berapa? Sin 1, seharusnya keluarnya tuh 90 atau radian dari 90. Biar kita nggak bingung, kita ubah dulu si ini kan nanti outputnya jadi radian ya. Jadi kalau misalkan mau ngubah radian ke sudut itu tadi gimana caranya? Ini sudut ini. Kalau mau ngubah radian ke sudut itu caranya adalah 180 dibagi pi terus dikaliin sama si hasilnya kali hasil. Ini nanti soalnya bener ya. Maaf guys, kalau salah maaf guys. Ini soalnya rumusnya bisa berbalik gitu. Ini sudut. Oke, dan misalkan oh ya, ini belum aku deklarasiin BTW sudutnya. Di sini harusnya ada sudut. Oke, dan aku run. Misalkan aku masukkan nilai 1, 9 gitu. Nilai radiannya itu 1,55 ini dari mana ya? 1,55 itu dari sini. Jadi usernya kan masukin nilai input. Inputnya aku masukin 1 nih. 1. 1 kan sinusnya itu 90 derajat. Nah, 1 ini masuk ke hasil. Hasilnya ini kita menjalankan function si 1 ini. Jadi ngubah nilai 1 ini, ngubah ke sudut sinusnya itu berapa. Sinusnya itu hasilnya adalah radian. Radiannya ini 1,55 ini, terus diubah lagi ke sudutnya. Jadinya 90. Kalau misalkan kita mau coba lagi, misalkan kita lihat lagi tabelnya, misalkan kita mau minus 1 gitu. Harusnya hasilnya 270. Minus 1 minus 90 derajat itu kalau misalkan kalian gambar di koordinat kartesius ada koordinat 1, 2, 3, 4 itu sama aja dengan 270, cuman dia kebalik gitu, sama aja. Nah mungkin itu kita coba yang lain deh, nggak percaya Aisyah, coba kita yang cos gitu, misalkan kita cos ya, cos gini. Kita lihat lagi tabelnya, misalkan kita mau masukin 1 sama min 1, berarti kan 0 sama 180 gitu ya. Coba kita run, misalkan 1 gitu. 0, benar, 1, 0. Terus 180 itu tadi minus 1 ya, minus 1, 180. Sesimpel itu. Kalau kita nyoba tentang tangan gitu, tangan sih ya, coba saya tangan belum coba, oke, tan gitu. Kita lihat lagi tabelnya, biar kita percaya, kita nyoba 0 semua guys, buset. Kita coba 1 aja deh, biar ini kan 0-nya ada 3 nih, bingung. 1 aja deh, hasilnya nanti 45 derajat, harusnya benar. Kita run, kita 1, dan 45 derajat. Jadi gitu tentang function trigonometri. Jadi kalau function yang biasa sinus, cos, dan tangen ini kita masukin radian yang akan kita ubah ke nilainya. Tapi kalau kita mau inversin atau aksien, aktan, dan akos itu kita masukin nilainya biar diubah ke radian. Kalau misalkan mau diubah lagi ke sudut pakai rumus 180 derajat per pi kaliin radian yang kalian udah hitung tadi pakai functionnya gitu. Mungkin oke, sampai sini aja episode yang kelima, dan kita akan lanjut ke episode ke-6 tentang function-function yang selanjutnya gitu. Di episode yang kelima ini kita udah bahas tentang 3 function dasar dalam mathematics, yaitu function basic yang bisa mengubah nilai jadi mutlak dan lain-lain, function logaritma, dan juga function trigonometri. Di video episode 6 kita akan lanjut di function-function yang berikutnya. Dan mohon maaf banget kalau selama penyampaian aku di dalam video ini tuh agak bulat atau agak nggak bisa diterima. Dengan itu mungkin kalian bisa ngulang-ngulangin lagi videonya biar bisa makin paham. Mungkin sekian aja di video episode 5. Dan oke, bye-bye guys. Terima kasih. Salam programmer.